Oke, cek. Iya, ini kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel kesayangan kalian. Dan sebelum kalian menonton video ini, di sini saya akan membahas yang lagi hits nih. Ya, karena hari ini merupakan hari pertama pembukaan PPDB secara online. Jadi untuk seluruh jenjang mulai dari SD, SMP, dan juga SMA atau SMK ini lagi pada pusing pada pelaksanaan PPDB ini. Kita sudah masuk ke Twitter yang mana dengan hashtag PPDB DKI Jakarta nih, karena infonya dari pagi tadi itu hanya beberapa saja yang baru bisa masuk ya. Dan tadi situsnya sempat ditutup selama kurang lebih 2 jam untuk perbaikan akun, tapi sampai saat ini hampir jam 7 situsnya masih mengalami gangguan ya. Untuk gangguannya saat ini yaitu mengenai data kependudukan yang belum terkoneksi ya. Terjadi gangguan interkoneksi pada data kependudukan DKI Jakarta. Kalau tadi kita nggak bisa masuk ke sistem Sidanira, sekarang setelah tadi ditutup kurang lebih selama 2 jam ya, baru bisa diakses jam 6 sore ini, ternyata masih terjadi gangguan. Nah, ini di Twitter sudah ramai. Kita lihat dari akun Hyun Jenmai. Yang udah bisa login akun PPDB Jakarta, share dong gimana caranya. Dari tadi gak bisa-bisa, nangis banget, itu kata dari Hyun Jenmai. Ya, memang dari tadi itu kebanyakan susah untuk masuk ya. Ini bisa terjadi karena banyaknya yang mengakses untuk masuk ke situs PPDB ini. Nah, di sini ada juga dari Basuki Friyanto. Kita lihat tweetnya dia. Ini menjawab dari Distrik DKI, bilang aja Distrik DKI belum siap menyelenggarakan pendidikan di Jakarta. Dari PPDB yang setahun sekali mestinya sudah bisa diantisipasi. Belum lagi jumlah daya tampung sekolah negeri yang tidak mencukupi. Nah, belajar dari pengalaman tahun lalu ya, kalau tahun lalu kita tidak serentak, jadi setiap jenjang itu mempunyai jadwal sendiri-sendiri. Tapi tahun ini mulai dari SD sampai tingkat SMA itu serentak. Jadi memang banyaknya yang mengakses ya, karena dari SD sampai SMA jumlah peserta didik di Jakarta ini berapa banyak? Ribuan barangkali. Nah, ada juga dari Dalilah 24 ini 11 menit yang lalu. Kita lihat di sini dia men-tweet apanya yang di maintenance ini dari pagi. Hashtag PPDB Jakarta. Ada juga dari Bang Subur, Gibran X Subur, yang men-tweet janjinya PPDB DKI jam 6 atau jam 18. Janjinya PPDB DKI jam 18 bisa. Mana? Ya, itu kata Bang Subur @Gibran Subur. Sama Bang, saya juga belum bisa mengakses itu tadi ya. Jadi disabar aja, karena tadi kita juga sudah dapat informasi bahwa pendataan atau pengajuan akunnya diperpanjang sampai tanggal 10. Jadi kita tunggu saja, admin PPDB ini sedang bekerja memperbaiki akunnya ya, sambil kita pantau-pantau terus dari sini. Mudah-mudahan bisa masuk semua ya, dan jangan kecewa jika nanti hasilnya ternyata harus tergeser. Kita bacakan juga dari Bemejoy ya, bacanya Bemejoy aja. Please atuhlah PPDB Jakarta, ini gue mau daftarin adik-adik sekolah nggak bisa-bisa. Aduh, terjadi gangguan interkoneksi dengan data kependudukan DKI, belum tenang. Ayolah, itu katanya dari Bemejoy. Ya,
Ya Bu Mega, harap bersabar terus refresh situsnya ya, jangan bosan-bosan untuk pantau terus, siapa tahu nanti sudah bisa mengakses kembali. Ada juga dari U249539963. Mau nangis PPDB Jakarta ya Allah katanya. Itu jangan nangis atuh. Ya, terus dicoba, jangan nangis. Ini ada yang menarik lagi. Ya, kita cari di sini. Nah, ini dari Yuliani Devi. Hashtag PPDB Jakarta. Admin yang baik, jangan PHP-in kita dong. Tunggu secepatnya untuk bisa diakses. Baik kakak. Ya, kita tunggu, kita juga sama-sama menunggu untuk bisa kembali mengakses PPDB ini. Mudah-mudahan bisa dengan segera ditangani ya, biarkan admin bekerja di balik layar sana. Sebagai informasi ya, yang sekarang dibuka itu adalah jalur prestasi untuk tingkat SMP dan SMA ya, yang memakai nilai 5 semester. Tapi perhitungannya nanti belum jelas juga ya, karena dari tadi saya belum bisa mengakses nih dari pagi ya, dicoba siang juga diakses belum bisa. Sore tadi dibuka ada pemberitahuan ditutup dulu sementara sampai jam 6 ya, ternyata setelah jam 6 dibuka kembali masih sama. Sekarang masalahnya adalah interkoneksi dengan data kependudukan. Di sini kita coba membacakan tweetnya dari Dea Cindaya @deongkuni yang lagi PPDB ke SMA khususnya DKI Jakarta. Please bilang ke aku, bukan cuma aku kan yang masih begini. Tenang kakak, bukan cuma kakak kok yang begitu. Kita juga di sini sama. Ya, lagi harap-harap cemas. Panik nggak? Panik lah. Gak usah panik sayang. Ya, tetap kita pantau. Siapa tahu nanti bisa diakses kembali. Nah, ini ada dari Rashid ya, @pauloy Rashid. Masih error, panik nggak? Ya panik lah, PPDB DKI ya, ini memang hampir semua ya yang pada saat ini memang belum bisa mengakses, masih pada panik. Nah, dari Alia ini bertanya, dia ini PPDB Jakarta udah pada bisa belum ya? Kalau aku di sini belum bisa say ya, masih memantau. Ada juga dari Baimonzi, begini terus deh, kenapa sih udah ngulang-ngulang? Kenapa saya? Nah, ini ada dari Sweet Cherry, Cherista @Sweet Cherry. Ini dia untuk jujur PPDB Jakarta kali ini kasihan buat yang nilainya tinggi tapi sekolahnya jauh, terutama buat SMA karena kuota prestasi dikit. Dan kalau sistem kayak gini bisa-bisa kuota buat jalur prestasi habis. Kasihan nanti pasti kalau masuk zonasi auto kepental. Kalian yang masih gangguan PPDB semangat, siap kakak, masih tetap semangat kok untuk mantau ya dan mengakses situsnya. Iya, kalau menurut zonasi kalau sekolah jauh otomatis memang terpental sesuai dengan yang dikatakan sama Sweet Cherry ini. Ada juga yang memberikan pertanyaan, ini cuma PPDB Jakarta doangkah yang pakai nilai semester 1 sampai 5? Mungkin iya, barangkali ya, karena kebijakan dari Dinas Pendidikan Daerah masing-masing itu beda-beda. Cuman nggak tahu kalau tempat lain. Kalau Jakarta kan memang sudah diberitahukan nilai yang dipakai itu nilai Sidanira sebagai pengganti nilai ujian nasional. Ya, ujian nasional kan sudah sejak tahun lalu juga tidak ada. Jadi yang dipakai adalah nilai 5 semester. Tapi kalau di daerah lain kurang tahu juga. Ya, karena saya hanya memantau dan mengakses situs PPDB Jakarta, tidak buka-buka yang lain. Nah, ini dari Almax Motia yang bilang siap-siap dari habis subuh sampai sekarang masih digantungin.
adik gua yang mau masuk sekolah, gua yang sampai sakit kepala mantengin pendaftaran, gak bisa. Minum Paramek kakak ya, biar sakit kepalanya hilang, sambil rileks aja sambil ngopi, terus dipantau ya, boleh sambil makan kacang biar nggak stres, karena memang semuanya kita lihat di sini masih sama, belum bisa diakses. Jadi sini coba kita lihat juga, saya akan coba dulu, barangkali sudah bisa. Nah kan masih terjadi gangguan interkoneksi data kependudukan DKI Jakarta, silakan coba beberapa saat lagi, masih belum bisa diakses ya. Buat kalian yang masih terus mencoba, jangan patah semangat ya, karena sudah diinformasikan tadi bahwa ada perpanjangan dalam pengajuan akun sampai tanggal 10 ya. Nah ini ada dari Cherlist kembali, Sweet Cherry ya, tadi sudah kita bahas. Nah dari Sweet Cherry ditutup 2 jam cuman buat ganti gangguan dari Sweet Cherry, jadi cuma buat ganti gangguan. Tadi kalau tadi itu kita susah masuk ke sistem Sidanira, tidak bisa terkoneksi dengan Sidanira ya. Kalau sekarang tidak bisa terkoneksi dengan data kependudukan ya, memang sih betul ya Kak Cherry, tutup 2 jam cuma buat ganti gangguan. Aduh ya, semangat admin yang sedang memperbaiki situsnya, mudah-mudahan bisa segera diakses kembali. Dan di sini ada dari Race Buying Pasar Tur PPDB Jakarta. Susah banget kenapa ya diaksesnya. Mau daftarin adik gua nggak bisa terus, astaga ya, saya tambahin astaga naga gitu ya kak ya. Sabar kakak, semoga nanti bisa segera diakses. Ada dari Kintamani, ngapain aja 10 jam kerja, it's fucked up system PPDB Jakarta. Wow, ini mengungkapkan kekecewaannya ya dari Kintamani, ngapain aja 10 jam kerja. Ini mungkin terjadi karena memang banyaknya yang mencoba mengakses siap PPDB online ini ya kakak ya, karena semuanya dibuka pada hari ini dari jenjang SD sampai tingkat SMA atau SMK berbarengan ya. Bayangkan kalau kita naik kendaraan di jalan tol itu dengan ribuan kendaraan pasti macet ya, walaupun tidak ada lampu merah. Di sini pasti trafficnya akan terlihat macet dan gangguannya pasti sudah sedang diantisipasi nih sama admin PPDB. Baik, selesai. Coba kita di sini saya coba akan melihat dulu hasil seleksi di sini. Nanti kita balik ke Twitter kembali. Di sini saya coba melihat jalur prestasi yang sudah ada. Nah, untuk perlu diketahui di sini saya akan mencoba dari Jakarta Barat terlebih dahulu. Nah, ini ada kuota daya tampung dari masing-masing sekolah. Ini SMA Negeri 2 ada 2 jurusan IPA dan IPS. Untuk IPA daya tampungnya 25 dan IPS-nya 19, total 44 siswa yang ditampung. Kita lihat hasil seleksi sementaranya. Ya, ini hasil seleksi sementara. Ya, nilai tertinggi dari nilai akhir prestasi akademiknya masih 69,98. Dan nilai terendahnya itu 59,63. Buat kalian ya yang merasa nilainya nanti kalau sudah bisa masuk masih ada peluang ya, karena ini statusnya masih sementara. Ini dari data sederhana, data lengkap, coba kita lihat. Ini urutan pertama dia. Nah, di sini ada waktu pendaftarannya. Oh nih, Gregorius Edgar Gunadi sudah bisa masuk di jam 12 lewat tadi, dia sudah bisa mengakses. Bahkan ada yang jam 11 hampir jam 12 dari Vanes Giperwana ini sudah bisa masuk dia. Kenapa saya susah ya dari tadi ya. Bahkan ada yang dari jam 10 tuh, hampir jam 11 sudah bisa masuk. Marvel Karisma, ini dia orang mana ya? Ya itulah
Ya, dari SMA Negeri 2 Jakarta Barat untuk jurusan IPA. IPS-nya mau dilihat juga. Ya, kita lihat di sini IPS-nya tadi ada berapa anak? 19 ya. Nah, 19 nilai terkecilnya 58,24. Nilai tertingginya 62,76. Ya sayang.